Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih memiliki konflik dan sampai detik ini belum terselesaikan. Dan bintang tamu yang malam hari ini hadir di samping saya adalah seorang aktris senior yang saya yakin sudah makan asam garam kehidupan, Minati Atmanegara. Selamat malam Mbak Minati. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Namanya perjalanan hidup, pasti kan kita bergaul dengan orang lain, ada perbedaan, ada ketidakcocokan, akhirnya melahirkan konflik. Betul. Dan namanya konflik harus dikelola supaya menghasilkan solusi. Betul, Nah, betul cuman sekali. kadang-kadang tuh konflik bisa berkepanjangan, gak kelar-kelar. Bisa juga akhirnya selesai. Berdasarkan pengalaman Mbak Minati, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang saat memiliki konflik dengan orang sekitarnya? Sebetulnya sih alangkah baiknya dipikirkan dalam keadaan tidak sedang emosi. Ya, jadi kita berusaha menenangkan diri, keluar dulu, jangan ketemu dulu sama orang tersebut. Kita pikirkan dulu dengan tenang, jangan ambil keputusan yang mendadak, takutnya hanya emosi yang bicara. Jadi lebih seperti itu ya. Kemudian pikirkan dampaknya kalau kita mengambil tindakan tertentu, positif atau negatif, malah tambah berantakan, bukannya menyelesaikan. Jadi setelah itu, setelah dengan tenang dipikirkan, kemudian baru bisa ketemu lagi dengan orangnya. Kalau pengalaman saya, alangkah baiknya menyelesaikan persoalan itu tidak lewat telepon, tidak SMS, WA, tetapi alangkah baiknya ketemu langsung. Tapi betul-betul dengan catatan dua-dua sudah dingin ya, jadi bisa bicara. Jadi sudah mereda dulu emosinya, sudah dulu. bisa diajak bicara. Betul. Dan jangan lewat tulisan yang nggak ada ekspresi, kadang-kadang kan kita suka salah tangkap ya. Betul. Kok wah ini nadanya ini pasti maksudnya ini nih, padahal mungkin nggak seperti itu gitu. Jadi harus ketemu langsung sih, biasanya beda langsung ya hasilnya kalau kita ketemu langsung. Dan harus diselesaikan atau ada kondisi-kondisi tertentu yang ya sudahlah, daripada diselesaikan jadi masalah baru, lupain aja, biarin aja mengendap. Yang penting saya pikir sih gini, niat baiknya dulu ada nggak niat baik dari kedua belah pihak. Kalau memang tidak ada niat baik, walaupun duduk bersama udah percuma ya, tidak ada niat baik. Jadi memang itu penting sekali, ada niat baik atau enggak. Niat baik, mudah-mudahan itu yang kita temukan di partisipan kita yang berikut ini ya Mbak Minati. Terima kasih Mbak Minati, kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesal akibat perbuatan masa lalunya dan sampai saat ini bahkan dia mengalami depresi. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Farah. Selamat malam Mbak Farah. Selamat malam. Informasi yang kami punya, Mbak Farah menyesal dan depresi akibat perbuatan masa lalunya. Betul sekali. Apa yang terjadi sebenarnya? Kejadiannya ya sangat memalukan sekali kalau saya ceritakan. Awalnya saya menikah sama laki-laki yang usianya di atas aku. Terus perbedaannya jauh? Jauh banget. Terus kami satu rumah sama ibu, dan kebetulan ibuku juga mempunyai seorang suami yang usianya seusiaku. Oh, lebih muda? Lebih muda. Jadi suamiku seusia ibuku. Oke, ini bukan ayah kandung? Bukan, ayah tiri. Oke, sambung ya? Iya. Dan terus? Dan suamiku kerjanya jauh sekali, dia seorang di batu bara. Pulangnya juga kadang 6 bulan sekali, kadang 1 tahun sekali. Jadi kami di rumah terus, dan kebetulan ibuku dia buka warung di sana, lebih dari rumah itu sekitar ada 5 menitan lah ke warung.
ibuku berangkat pagi, kadang pulang-pulang malam, kadang sore gitu. Jadi Ini warung toko atau warung makan? warung makan, Oh, warung makan. Jadi kalau berangkat mah subuh. jadi berangkat subuh pulang malam. Iya. Terus? Kebetulan suaminya juga, suami ibuku, ayah tiriku, dia memang seringnya di rumah, nggak ada kerjaan kan gitu. Nah aku juga di rumah terus. Nah suatu saat ya namanya nggak tahu juga sih ya, antara nggak diam-diam mungkin ayahku suka. Mbaknya gimana? Ya karena aku merasa suamiku juga jauh dan jarang pulang. Ya akhirnya kami menjalin hubungan sama ayahku. Ayah kami sangat berdosa sekali sama ibuku sendiri, udah mengkhianati ibuku sendiri. Mbak Farah, ibu tahu soal ini? Awalnya ibu nggak tahu. Selama 2 tahun aku menjalin hubungan sama. 2 tahun? Iya. Dan sampai sekarang masih? Enggak, aku udah diusir. Pas ketahuan sama ibuku, aku udah diusir. Terus suaminya Mbak sendiri tahu nggak? Tahu karena ibuku yang ngasih tahu. Gimana tanggapannya? Iya marah. Dia pulang pas 2 harinya dikasih tahu dia langsung pulang. Marah-marah ya. Aku juga diceraikannya ya. Oh, udah cerai? Aku dicerai dan saat itu juga aku disiksa juga sih. Sekarang Mbak tinggalnya jadi di mana? Aku tinggal sama adikku. Aku selama 3 tahun diusir dan aku mohon sama adik supaya aku dipertemukan sama ibu. Seenggaknya komunikasi, tapi ibu tuh nggak mau terima. Masih sakit hati. Iya. Pasti, ya kebayang sih. Dan sekarang itu suami ibunya Mbak Farah gimana? Nggak tahu juga sekarang. Karena aku juga kan udah hampir 3 tahun nggak ketemu. Mereka masih tinggal sama-sama atau enggak? Aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu karena aku nggak ada komunikasi sama itu. Dari adik informasinya gimana? Nggak tahu juga? Nggak mau ngasih tahu soal ini? Enggak. Sebenarnya ibuku juga nggak pernah banyak cerita sama ibu. Sama adikku juga. Jadi sekarang Mbak Farah udah keluar dari rumah, nggak kumpul sama ibu lagi. Iya. Apa harapannya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Aku berharap ibuku mau memaafkan aku, terus dia mau menemui aku dan menerima aku kembali dalam keluarga. Karena aku sayang sama ibuku lebih dari apapun. Tapi aku berdosa, udah mengkhianatinya. Pernah coba datang minta maaf nggak ke ibu? Ya, aku nggak berani. Dari semenjak aku diusir sama ibuku, aku nggak berani. Aku nggak berani untuk datang maafin ibu. Aku minta tolong sama adekku, sama semuanya, tapi adekku juga gak ada yang bisa menolong aku. Karena keputusan ibuku udah bulat. Cuma aku kesini harapan aku sama ibu juga sama saya. Tolong untuk pertemukan aku sama ibuku. Untuk aku meminta maaf. Baik, Mbak Farah, mudah-mudahan kami bisa membantu untuk mempertemukan Mbak Farah dengan ibu supaya benar-benar bisa menyampaikan maaf ini. Kita akan dengarkan dulu sebelumnya di tanggapan sahabat kami apa yang dia lihat mengenai kejadian ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah masih mungkin keinginan untuk berkumpul bersama keluarga bisa terwujud lagi, apalagi di bulan baik ya Mbak ya? Kita akan ajak kamu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan
Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Farah dengan tanggal lahir 30 September 1974 dan mendiami nomor rumah 17. Sosok wanita yang tidak berpikir panjang dan hanya mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Di sini saya merasakan adanya rasa bersalah yang dalam pada diri Farah. Dan saya juga melihat adanya kesalahan pada masa lalu yang sulit untuk dimaafkan. Saat ini hanya ada kesedihan yang terlihat pada diri Farah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Semua. Oh, Baik, di hadapan saya betul Farah dengan tanggal lahir 30 bulan 9 1974 dan nomor rumah 17. Farah ini diusir dari rumah karena sebelumnya memang dia dengan sang suami tinggal bersama ibunya. Suaminya sering keluar kota karena bekerja di bekerja di bidang tambang. Ibunya dengan suaminya itu jauh lebih muda, usia suaminya itu sering ditinggal juga sang suami oleh ibu untuk usaha. Jadi karena kondisi Farah dan bapak tirinya itu sering berdua di rumah, akhirnya terjadilah hubungan spesial di antara mereka berdua. Dan ibunya mengetahui setelah hubungan itu berjalan selama 2 tahun, Farah diusir dari rumah. Dan Farah tinggal bersama adiknya. Makanya datang ke sini sebenarnya ingin dipertemukan dengan sang ibu supaya dia minta maaf, supaya bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Suami dari ibunya kamu namanya siapa? Nanti kita akan sembunyikan suaranya. Namanya kita akan... Boleh langsung nggak saya agak to the point ya? Iya. Saya punya opini. Farah adalah seorang korban sebenarnya. Dan suami dari ibu kandungnya Mbak Farah itu sebenarnya nggak baik juga. Udah tahu ini anak tirinya, kok masih diembat juga ya? Logikanya di mana gitu? Saya tahu mungkin Farah juga punya perasaan, tapi saya tidak bisa menyalahkan Farah 100%. Karena kalau yang agresif itu adalah dalam penerawangan saya, energinya adalah si ini. Nah, yang terjadi sekarang adalah Farah serba salah dan di reject oleh ibu kandungnya ya kalau nggak salah. Saya sih mohon maaf banget ya, saya nggak ngerti kalau ini ngomong ini saya salah nggak ya? Nggak bener kok. Kalau misalnya nih saya ngomong gini, aduh ini nggak restu kalau misalnya ibunya sama panjang jodoh karena Enggak dong. Enggak sih? salah juga. Enggak, ya? iya. Karena ini kenapa kok kalau memang benar ya suaminya kok masih diterima oleh ibunya. Iya, Padahal itu kan ini makanya kejadiannya saya- kan 2 orang. Betul, Iya. makanya salah satunya yang diusir. Iya, kenapa kok anak kandung diusir, entah dihasut atau gimana nggak tahu ya, dipanasin ya mungkin Dipanasin. ya, sehingga kok istrinya, ibunya masih menerima suaminya gitu. Iya. Heeh. Tanggapan suami kamu waktu tahu soal ini marah tadi udah gitu Marah. dicerai ya, Saya disiksa juga. disiksa juga. disiksa juga. Iya. Ada KDRT ya. Iya. Sekarang dia udah nggak tahu kemana kabarnya. Dari semenjak itu juga aku udah nggak ada komunikasi dan dia nggak ada kabar berita lagi. Aku takut loh, tiba-tiba ya, ini muncul nih di pikiran Roy. Aduh, aku takut banget. Farah punya kecenderungan depresi yang sangat berat. Lalu benda tajam itu sangat dihindari sekali, termasuk pisau. Kenapa? Karena percobaan cutter, iya.
saya ngelihat air matanya Mbak Farah itu benar-benar nunjukin bahwa kenapa mesti saya ya gitu yang menjadi terseret seperti ini. Gitu. Ya awalnya kayak mungkin membiarkan pintu yang tertutup itu terbuka dan sekarang udah sulit untuk diapa-apain karena ya akhirnya kejadian. Ya bapak ayah tirinya masuk ke kamar. Iya. Akhirnya Ayah kejadian tirinya seperti ini. bisa dibilang jahat dong ya. Iya. Tadinya Farah itu sama ibunya hubungannya cukup dekat nggak? Kalian itu ibu Iya, dan anak iya. Cukup dekat Cukup dekat. dengan adik-adik juga. Iya, kami keluarga yang bahagia. Kamu punya anak nggak dari suami kamu? Enggak. Belum punya Belum, anak. aku Biasanya kalau ada cucu kan jadi Iya. lebih dekat lagi. Depresinya sangat Ya tajam. mungkin ini tadi makanya tadi saya pikir apa si suami ini menghasut dia ke ibunya, ini dia yang menggoda saya atau gimana ya? Iya, Ha-ha. iya, bisa juga seperti Jadi itu. seolah-olah dia bikin dirinya seolah-olah tidak bersalah. Iya. Jadi Hmm. ibunya kehasut ya kayaknya ya. Makanya jadi seolah Dia yang Iya, menggoda. sangat dia Iya. menggoda. Tapi ibu mana ya yang tega sampai mengusir dan tidak mau lagi? ibu yang termakan hasutan seperti Iya ya, mungkin. Ya. ibu yang termakan hasutan. Tapi ayah tiri kamu nih usianya berapa sebenarnya? Sama kamu sama atau beda Beda dikit. selisih berapa tahun kira-kira? Kayaknya kurang satu tahun dari aku. Oh, deket. 1 tahun? Iya, seumuran lah ya. Seumuran. Ya seumuran dong. Dan yang kerja kayaknya ibunya ya. Ya ibunya yang Jadi kerja iseng sering akhirnya keluar ya. rumah. Iya. Iseng. Jadi Sendirian. sendirian di rumah, akhirnya yang nemenin yang ada di rumah justru Farahnya. Kurang ajar ya. Menurut kamu dengan kondisi seperti ini masih mungkin gak Roy? Eh, Untuk bisa berkumpul kembali atau mungkin apa yang harus dilakukan Farah supaya sang ibu mengerti ini permasalahannya seperti ini gitu. Sebenarnya saya sih tetap optimis hubungan ibu dan anak sampai kapanpun tidak akan pernah putus apapun badai dan hujan besar badai dan apapun kejadiannya. Saya tetap percaya ada semacam koneksi batin Iyalah. ibu dan anak sebanyak kejadian apapun itu. Dan saya tetap masih optimis. Tapi saya mohon pada Farah, Iya. saya takut kamu meninggal secara tidak wajar. Karena kamu memutuskan untuk bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri karena depresinya kamu. Don't blame yourself. Jangan dia tuh lebih Menyalahkan diri sendiri. Iya. Oh. Iya, memang dia iya. lebih ke bukan ke orang lain, bukan ke tuh dia, tapi dia kayak nih gue yang gini dan gue kayak gini gue mesti gimana gitu. Dia Pak Farah benar pernah melakukan percobaan bunuh diri Iya, itu benar. iya. coba cek, saya mau cek. Mohon maaf ya Dengan Kak. apa? iya. melakukannya? Oke nggak apa-apa. Cek, nggak usah ditunjukin, biarin. Perlu Itu- nggak sih ada orang yang membantu untuk bicara sama ibunya, untuk menyadarkan, tapi orang yang cukup Ya. Ya, harusnya bisa sih. menjalankan ini Pasti ada. merubah pikiran si ibu. Seorang ibu kandung harusnya bisa sih Harusnya bisa ya. memaafkan ya, kalau Mediasi. apalagi sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh ya. Iya udah rasa menyesal, Iya. terus sering melakukan bunuh diri. Pikirannya tuh kebuka, yang pikiran- salah tuh siapa gitu ya. Udah Mbak Farah ya, sabar. Iya benar. Iya. Benar Mbak Minati juga. Tapi memang besar banget arti keluarga, arti ibu buat kamu ya. Kalau Dan aku selalu dekat sama ibu. Kemanapun aku selalu minta restu sama ibu. Oke. Mau berangkat jauh ataupun dekat, aku selalu minta restu sama ibu. kalau saya nanya ke Mbak Minati, seandainya ini terjadi pada Mbak Minati, apa yang akan kamu lakukan? Menerima, Satu, ya, tetap saya- menerima atau mengusir ini atau seperti apa?
amit-amit. Kalau ini terjadi pada diri saya, pastinya saya nomor satu introspeksi diri dulu. Kesalahan apa yang sudah saya lakukan kok ini bisa terjadi terhadap keluarga saya. Kemudian kalau saya akan panggil anak saya. Kita bicara dari hati ke hati. Jangan ada si suami. Karena suami itu orang lain. Iya. Ini kan mereka darah daging kan. Setuju. Anak itu terlahir dari rahim saya gitu. Jadi Setuju. jelek, buruk itu harus kita selesaikan. Harus bicara dari hati ke hati. Yang saya salut yang dilawan pertama kali justru introspeksi. Introspeksi Iya, diri. introspeksi diri. Pasti karena ini kesalahan itu kan anak kita tuh cerminan kita. Iya. Gitu. Benar. Jadi kenapa kok ini berarti ini jangan-jangan salahnya di saya? Iya. Karena kan ibunya juga seharian penuh meninggalkan rumah dengan suami yang tidak bekerja. Jadi kan banyak hal yang bisa Benar. terjadi kan. Make sense. Mbak Farah, mau ketemu dengan ibu? Iya, sangat berharap ibuku mau datang. Semoga ini dengan menembus mata batin kita bisa membantu Iya, memperbaiki silaturahmi yang rusak ya. betul. Karena silaturahmi bisa memperpanjang umur seseorang. Dan tim menembus mata batin setelah Mbak Farah menyerahkan data-data dan cerita ini, kami berusaha untuk mencari keberadaan ibu kandung Mbak Farah. Saya mohon untuk ibuku untuk bisa hadir di sini untuk menemui saya dan memaafkan kesalahan-kesalahan saya sebagai anak. Pasti. Karena saya juga hilaf. Saya nggak tahu, mudah-mudahan apakah bisa dimaafkan atau enggak. Dan saya nggak tahu, Saya yang jelas sedih tim jadinya. menembus mata batin berhasil mendapatkan seseorang. Saya nggak tahu apakah beliau ini adalah ibunya Mbak Farah atau bukan, atau orang yang mungkin bisa mengajak Mbak Farah untuk bertemu dengan sang ibu. Saya Ya. janji demi cinta saya sama ibuku, saya rela Oke. untuk memotong rambut saya. Baik, Mbak Farah, kalau bertemu dengan ibu, memang mau menyampaikan apa sebenarnya? Aku mau menyampaikan rasa bersalahku untuk meminta maaf karena memang aku udah hilaf mengkhianati seorang ibu kandung aku sendiri. Selama ini pernah coba minta maaf nggak sih? Ngomong langsung dengan beliau? Enggak pernah terima. Pernah Cuma dicoba? pernah nyoba sama adikku yang telepon, tapi pas sambungin sama aku, ibu nggak mau, langsung dimatiin. Nggak pernah mau terima. Waktu dikasih tahu ibu nggak mau, tanggapannya gimana tuh? Ya aku sedih sekali, sedih banget, karena memang benar-benar aku merasa dibuang sama ibuku sendiri. Dibuang? Dia merasa aku diusir dari rumah, dia merasa terbuang. Mas Bayu, aku mau nanya. Iya. Buat Mbak Minanti, sebagai ini benar nggak sih, bukan kepercayaan saja bahwa sebenarnya ibu dan anak tuh mau diapain aja sama orang luar suami itu dan segala macam itu pasti akan bersatu lagi kan? Harusnya, Iya kan? harusnya Koneksi begitu. ibu dan anak nggak bisa putus kan? Nggak mungkin bisa Nggak mungkin putus. kan? Apalagi katanya waktu dulunya itu hubungannya cukup baik ya, maksudnya tidak ada masalah. Iya. Ya itu tadi mungkin ya ini sih Ya, dihasut ya kayaknya, jadi sehingganya dia benar-benar emosinya tidak bisa dia tahan, tidak terkontrol. iya berarti Mbak Minanti juga sama ya, kita anak dan ibu berarti nggak bakal bisa Iya, berpisah. nggak ada bekas Ya, anak jadi, ya, bekas ya, ibu. baik ya. Bahkan tadi Mbak Minanti juga bilang kalau misalnya di posisi ibu Mbak Farah, ya yang pertama dilakukan adalah introspeksi, lalu kemudian ajak bicara dari hati ke hati untuk nanya sebenarnya kejadian seperti apa gitu Iya, kali ya. mungkin harus ada orang yang bisa menengahi ya, Iya, mediasi. yang ibunya mungkin respect gitu ya, yang Iya. bukan adeknya, mungkin susah ya kalau adek ya. Benar. Orang yang netral mungkin ya. Iya. Yang Iya. Mbak Farah sendiri kalau misalnya nanti ketemu ibu, emang mau menceritakan semua kejadiannya apa yang terjadi gitu? Mungkin
Ibu udah tahu sih semuanya kejadiannya, udah ke semua, tanpa harus aku jelaskan juga. Cuma aku mau minta maaf aja seandainya masih ada. Maaf. Ini udah lama kejadiannya? Maksudnya saat diusir dari rumah? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Selama 3 tahun berpisah sama ibu? Iya. Apa momen atau mungkin saat yang paling dikangenin? Ya, momen yang sangat dikangenin ya saat bersama berkumpul sama ibu, karena kami keluarga yang harmonis. Selama 3 tahun itu saat lebaran gitu gimana? Nggak ketemu sama ibu? Enggak. Justru momen yang paling penting untuk bersilaturahmi, meminta maaf pada Iya. ibu dan ayah ya. Betul. Saya tuh prihatinnya Mbak Farah ya. Baik, kalau begitu Mbak Farah, Saya merasa depresi kayak gimana, karena marah sama diri saya sendiri, karena rasa bersalah yang pernah dialami. Ada penyesalan ya. Penyesalan yang benar-benar. Sabar ya. selama ini Pokoknya kayak gimana ya, rasa penyesalan yang penyesalan yang kayak gimana sih, Iya. yang susah diungkapkan. Pokoknya mohon kalau bisa aku pertemukan sama ibu. Ya, justru di program Menembus Mata Batin kita akan mempersatukan silaturahmi yang rusak juga. benar. Dan kita akan berusaha yang terbaik buat Mbak Farah sehingga juga jangan depresi. Ya. Ya mudah-mudahan terhindar dari depresi itu ya. Amin. Karena yang paling penting sekarang bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan, Amin. langkah ke depan sama-sama. Iya. Kami akan ajak Mbak Sarah nih untuk ketemu dengan seorang yang berhasil temukan seperti Menembus Mata Batin. Saya nggak tahu siapa beliau, tapi mungkin Mbak Farah tahu. Ini ibunya kah? Saya nggak tahu ibunya atau bukan, tapi tim FB boleh diundang, diajak. Baiklah. Aduh, bukan Masuk ke saya. dalam. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Semoga diterima dengan baik. Niat tulus, hasilnya tulus. Mudah-mudahan. Walaupun Selama saya 3 tahun berarti lebaran sendiri dong? 3 tahun Sendiri. 3 tahun sendirian tanpa percakapan loh. Cuma aku suka menyampaikan salam aja sama adik, melalui adik. Oh, titip salam aja. Nggak berusaha untuk datang ke Kalau rumah. saya Berusaha, cuman aku gak berani. Nggak berani. ya, ibu tuh pasti selalu sayang anaknya. Iya. Tapi mungkin ya itu karena rasa bersalah terus yang akhirnya jadi bikin takut untuk ketemu dan Kalau ibunya Kasih kursi. Ya. Ibu, selamat datang di sini. boleh buka maskernya dan perlihatkan ke orang yang di sebelah ibu. Nanti kita akan blur. Ya. Dan namanya siapa ya? Namanya. Namanya Ibu. Ibu. Ini nama samarannya Ibu Nini ya. Ibu Nini. Oke. Ibu Nini boleh dibuka masker, diturunin, kasih tahu, perlihatkan kepada orang yang di sebelah ibu. Mbak Farah, siapa ini? Mama. Minta maaf. Enggak, saya masih sakit hati. Masih kecewa. Saya mengandung 8 bulan. Sekarang sudah sebesar ini. Nyakitin hati ibunya. Aku anakku, Mama.
Ibu, Saya mama saya kan ibu aku mah Sandra maafkan aku janji aku akan motong rambutku tapi cintaku ke mama. Jangan sayang. Ini Jangan, sayang. Ma, lihat ma anak ma. Jangan. Maafkan aku ma. Ini anak ibu kan ya? Ibu yang melahirkan. Ibu yang mengandungnya 9 bulan. Ibu yang menyusuinya. Mungkin anak ibu memang membuat kesalahan yang menyakiti ibu. Sakit sekali bu ya. Iya sakit iya. Sakit. Betul sakit ya bu ya. Sakit banget ya. Saya ngerti rasanya, saya ngerti. Tapi ini darah daging ibu. Coba ibu tanya di hati kecil ibu sedikit. Maafkan aku mama. Mudah-mudahan dengan ibu memaafkan, hubungan ibu dengan anak ibu bisa baik kembali. Mohon dimaafkan kesalahannya. Dan ibu juga hatinya menjadi lebih tenang. Kita hidup nggak 100 tahun lagi kan bu? Iya kan, kita udah tua ya. Sakit hati. Iya ibu, saya ngerti bu. Tapi betapa beratnya kalau ibu nanti kelak menutup mata dan ibu belum memaafkan anak ibu. Pasti berat sekali kan. Kita hidup nggak lama loh bu di dunia ini. Ibu mau baikan lagi. Tapi nggak tahu ya. Maafkan aku. Ibu introspeksi diri, mungkin kita sebagai ibu pernah bikin kesalahan. Ya kan, mungkin salah juga ya, namanya manusia ya bu ya. Tapi kan kita hidup nggak lama bu di dunia ini. Ini amanah loh bu, dari Allah. Ini amanah. Ini jelek atau buruk kayak apapun, ini anak ibu. Coba ibu direnungkan kembali ibu. Coba direnungkan kembali. Aku minta tolong. Dimaafkan aja bu, supaya ibu juga hatinya jadi lebih lega. Bu, saya atas nama Farah, tolong maafin ya. Enggak. Baik mungkin juga karena mama. Aku hilang mama. Aku lihat perasaan ibu, jangan bohong. Ibu tuh masih mencintai Farah. Ini anak kandung. Kamu nggak bisa bohong sama saya. Ibu masih mencintai Farah. Sakit hati memang sakit, pasti sakit. Jauhin gunting itu dari Farah. Lihat nih. Aku sayang mama. Kalau ibu bisa memaafkan, ibu juga akan lebih tenang. Pasti memang berat ibu, saya ngerti pasti Coba, berat banget. iya makanya. Apalagi yang kurang lagi sakit hatinya, keluarin aja langsung dibuang sampahnya di sini. Udah. Anak ibu berapa? 6. Anak ibu Ya bisa saya maafin tapi jangan sekali-kali lagi. Gak mungkin. Benar tadi kata Mbak Minanti, ibu ini darah daging ibu Ini sendiri. amanah dari Allah. Amanah. Ini berat loh bu, kalau ibu nggak maafkan berat. Perjalanan ibu nanti berat, perjalanan anak berat. perjalanan anaknya kasihan juga. Gak ada rezekinya. Kita mikirnya jauh, Bu. Mikir ke depan bu. Dia sudah sampai bersujud loh. Ambil nafas dalam-dalam. Boleh dipakai lagi maskernya, maaf ya bu ya. Maaf ya. Kita ya. Oke. Kita ngobrol dulu yuk. Kita ngobrol dulu mungkin bisa lebih tenang kali ya. Udah. Farah boleh duduk dulu. Farah boleh duduk dulu. Ibu Nini Ya, benar sudah kurang lebih 3 tahun pisah sama Farah. iya. Saya usir. Kenapa kalau kamu boleh tahu?
dia sudah mengkhianati saya. Suami saya diselingkuhin sama dia. Tapi Ibu pernah memastikan bahwa memang benar-benar Farah yang melakukan. Iya. Sama suami saya kepergok di rumah. Tapi dia udah minta maaf banget loh, Bu Nini. Lapangkanlah. Aku takut Farah kehidupan kedepannya, rezeki semua, seret semuanya. Karena restu orang tuanya nggak ada. Apalagi seorang doa ibu ya. Ya Mami nanti ya, tadi benar. Kita udah aman ya. Dan kasihan juga. Ibu, saya maaf kalau mungkin terasa ancam pertanyaan saya. Waktu itu, Ibu bahkan sampai sekarang sulit sekali memaafkan Farah, anak kandung Ibu sendiri. Tapi kenapa Ibu lebih memilih untuk memaafkan suami Ibu? Karena saya masih mencintainya. Tapi kan Bukan sebenarnya cinta. Farah anaknya ya. Kalau suami kan lu orang luar ya. Itu anak yang mengkhianatinya. Tadi Mbak Minati juga sempat nyebut ada namanya bekas suami, tapi bekas anak kan nggak pernah ada, Bu. Apa ya? Ibu nggak mau tanya lagi dalam hati kecil Ibu. Apakah masih ada sisa rasa sayang, rasa cinta Ibu ke anak Ibu yang selama ini Ibu perjuangin, Ibu sekolahin, Ibu didik. Mungkin sekali dua kali mengecewakan, nggak seperti yang Ibu harapin. Iya. Tapi apa mungkin seorang ibu nggak bisa memaafkan anaknya sendiri? Tapi sayang, saya sama anak. Sayang, anaknya nggak ada bekasnya. Tapi kalau dianya minta maafnya habis-habisan, nggak akan melakukan lagi. Saya dimaafin. Janji, Ma. Nggak akan terulang lagi, Ma. Iya. Janji. Janji nggak akan terulang lagi. Tapi Ya ampun. Masih, Ma. Masih, Ma. Masih, Bunda. Masih. Silakan duduk lagi, Mbak. Ini satu hal yang bahagiakan juga buat kita semua yang menyaksikan bagaimana ibu secara tegar, walaupun anaknya sudah mengecewakan, pernah ia merasa dikhianati, tapi malam hari ini masih membuka pintu maaf. Itu hati ibu buat anak karena ini tercinta. bulan puasa mau menghadapi lebaran. Benar, ini bulan baik. Saya maaf kan saya. 3 tahun dia merayakan lebaran sendiri loh, Bu. Iya. Gak sama ibu, kasihan pasti. Saat semua bisa kumpul sama keluarga, tapi dia nggak berani karena rasa bersalah Iya. untuk datang ke rumah, ketemu dan minta maaf langsung sama ibu. Apa yang mau ibu sampaikan buat Farah? Iya. Saya mau maafin. Asal jangan sekali-kali bikin dosa ya sama orang tua. Iya, Ma. Makasih.
keluarga Farah. Dengan ibu berusaha untuk mengalah ya, saya yakin ibu masih sakit sekali hatinya. Kelihatan dari ekspresi Namanya orang matanya tua ya, sama masih anak. sakit. Tapi dengan ibu memaafkan, mudah-mudahan jalannya akan lebih baik. Keluar dari ruangan ini tetap baik, saling sayang menyayangi. Usahakan tidak ada dendam lagi. Yang sudah-sudah ibu jangan diinget-inget, Bu. Itu yang paling penting juga ya. Ya, jangan terus diinget-inget, nanti ibu sendiri akan sakit loh, Bu. Kita memendam rasa dendam itu kan nggak baik ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik hubungan ibu dan anak. Ya, kalau sudah janji tidak diulangi, itu harus betul-betul ditepati. Jangan sekali-kali ya. Iya, Ma. Baik, Mbak Farah, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Farah dan keluarga, buat Ibu Nini. Iya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan apa yang sudah dibuat, sudah dijanjikan ke Ibu, benar-benar bisa dipegang dan ditepati. Iya. Ya. Terima kasih sudah Terima hadir kasih di ya, Mata Batin. saya udah menyatukan lagi anak saya sama Dengan ibu. senang hati. Iya. Dengan senang hati. Selamat malam. Malam. Makasih semuanya. Boleh dibawa ibunya, Mbak Farah. Silakan ditemani. Yang lalu biarlah berlalu. Maafkanlah kesalahan yang telah terjadi. Dan biarkan menjadi pelajaran buat kita. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu disiksa setelah dia menikah. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asri. Selamat malam Mbak Asri. Malam, Mas. Apa yang mau diceritakan malam ini? Saya kesini mau menceritakan tentang suami saya, Mas. Kenapa dengan suaminya? Saya udah nggak tahan sama suami saya, Mas. Kenapa? Suami saya nggak jujur. Saya sering kesiksa. Awal ceritanya gimana sih bisa seperti ini? Saya kan usaha konditor. Suami saya dulu itu karyawan saya, Mas. Tapi Mas jangan menceritakan dengan ibu saya ya, Mas ya. Ibu saya nggak tahu sama sekali masalah ini. Dulu saya diperkosa, Mas, sama suami saya. Itu karyawan saya, bukan suami saya dulu. Terus? Iya, saya diperkosa. Saya diam, nggak berani karena saya diancam. Saya diancam, ya lama-lama saya total mengandung, hamil. Ya terpaksa saya jadi kawin sama dia. Jadi hamil dulu. Iya, Ibu nggak tahu soal kejadian ini. enggak. Ibu taunya suka sama suka. Dan itu KDRT-nya sudah berlangsung cukup lama. Sudah, Mas. Itu waktu terjadi KDRT, boleh diceritain nggak salah satu kejadian yang mungkin Mbak Asri ingat? Gimana sih ceritanya? Ya, saya kan suka melayani customer kan. Customer kita kan ngelakuin kan secara ramah kan, tamah kan. Terus suami saya tuh suka cemburu. Jadi suka ngangin saya tuh sehingga saya genit gimana gitu. Jadi tuh berantem, ribut dari itu. Jadi tuh sampai cek kenapa-napa. Kata saya kan melayani kan customer kan dengan baik kan. Jadi sama saya itu pikirannya yang lain. Dia marah, Dia marah. emosi, Terus pukul. iya, Di bagian sebelah mana? dia suka nyundut rokok, suka Nyundut rokok? Iya. Nah, kalau misalkan lagi marah, lagi cemburu, misalkan dia kan juga suka kan pisau, kalau ada pisau dekat dia suka dilayangin juga. Ini kalau udah seperti ini udah nggak sehat ya Mbak ya.
dapat satu anak jadinya dari suami yang sekarang. Dua. Jadi dapat dua. Jadi harapan yang sini sebenarnya mau cerita Iya. biar plong semuanya. Iya. Ya saya harus mau gimana, mau ceritain kemana. Terus ada yang ya suruh kesini, ya udah saya coba supaya suami saya bisa terbuka. Mau gimana saya juga nggak tahu. Tapi masih punya harapan untuk punya rumah tangga yang baik-baik aja. Kayaknya sih udah enggak, saya udah nggak tahan. Mbak Asri, kita akan dengerin bagaimana tanggapan sahabat kami ya mengenai permasalahan ini. Kami akan ajak Anda langsung bertemu dengan sahabat kami seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asri, dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, di sini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam dan selamat silakan duduk buat Mbaknya. Saya merasakan aura kesedihan di sini dan aura negatif sekali ya. Oh iya, saya minta tolong Mbak Minati untuk ke situ dan membacakan nama, tanggal lahir, tahun dan nomor rumah di dekat situ supaya dia mengapa dilakukan seperti ini. Saya ingin mencoba melihat apakah ada sesuatu respon. Kamu diam aja di situ. Di sini? Iya. Yang paling bawah nomor rumahnya, Mbak. Iya. Namanya Asri. Lahir pada tanggal 21 bulan 8 1989. Betul, Mbak? Iya. Nomor rumahnya 29. Oke, baik. Asri tidak merasakan apa-apa ketika Mbak Minati bacain. Merasakan ketenangan. Merasakan ketenangan. Maaf, saya mau nanya. Dari tadi kan Mbak Asri bilang, tapi dia bilang ke ibu nggak tahu. Ayah gimana? Ayah udah nggak ada. Kalau ibu tahu kira-kira gimana? Saya belum cerita apa-apa, Mas. Aduh, apa jadinya jika ibu kandungnya datang kemari ya? Ini akan jadi mess up dong ya. Akan jadi kacau balau kan? Saya sih emang nggak suka nyuruh-nyuruh orang cerai. Saya sukanya orang rukun. Iya. Tapi saya lihat di kepala saya ya, di mata batin saya, di pelipis kamu di sini dipukul gitu. Iya kan? Jujur. Iya, suka hidung saya juga dipukul. Tuh. Lalu pertanyaan saya, apalagi yang harus dipertahankan ya? Dan kasihan juga kalau anak-anak sampai melihat ibunya dipukulin sama ayahnya. Iya loh, kasihan mukanya hancur. Anak-anak saya sih udah ngelihat, tapi karena Udah pernah ngelihat? Pernah Waduh, ngelihat. trauma loh. Trauma Bisa ya. ada trauma. Trauma. Anak saya juga pernah trauma kalau anak bapaknya suka ngedeketin saya nggak boleh gitu, jadi nggak boleh ya. Tapi kenapa nggak dilaporin sih ke yang paling deket deh, ke RT kalau nggak ke kepolisian ya? Gak tahu, kalau kata orang bodohnya saya itu nggak pernah ngelaporin apa-apa pun, nggak pernah ngadu sama orang tua. Tapi Nah itu anak-anak dia, kenapa nggak ngasih tahu ke ibu? nggak tahu, saya juga nggak punya pikiran ke situ. Ya, tapi anak-anak itu udah jadi saksi semua. Tapi sebagai ibu merasa berhak untuk tahu nggak sih anaknya, walaupun udah berumah tangga ya. Biasanya orang udah berumah tangga kan ya tanggung jawab sepenuhnya dipegang oleh anak. Kalau saya melihatnya Mbak Asri ini sebetulnya orangnya sangat kuat.
harusnya Mbak Asri dalam hal ini bisa mengarahkan pikirannya apa sih yang harus dilakukan gitu loh. Dengan cara Mbak Asri diam itu bahkan bukan hanya mencelakai Mbak Asri sendiri tapi juga anak-anak. Masa depan anak-anak adalah di tangan Mbak Asri. Kalau Mbak Asri seperti ini, anak-anak ikut hancur. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya Mbak Asri bertindak. Ya seperti tadi dilaporkan ke RT RW kemudian dan selanjutnya supaya bukan hanya Mbak Asri yang selamat tapi anak-anak juga. Kemudian saya yakin seyakin-yakinnya ibunya pun kalau tahu sama sekali tidak akan setuju bahwa anaknya dan cucunya melihat kejadian itu dan itu trauma seumur hidup. Ibunya pun tidak rela anaknya disiksa. Dengan cara Asri bertindak, ibunya akan bangga bahwa kamu perempuan yang kuat, punya prinsip, punya harga diri, dan kamu di sini membela anak-anakmu. Jadi harusnya kamu berani gitu loh. Saya nggak tega sama ibu saya. Ibu saya tuh taunya suami saya itu orangnya baik. Oke, ya awalnya begitu ya, tetapi daripada nanti di kemudian hari terjadi apa-apa dengan Mbak Asri dan terlambat. Ya kalau Karena misalnya sudah terbiasa dengan KDRT, kita nggak tahu ya tiba-tiba fatal. kalau bisa terjadi hal yang nggak diinginkan nanti anak-anak gimana, Mbak? Iya. Anak saya sih kalau saya dia apa-apain suka ngebela saya. Ya, tapi Ya, kan tetap nggak benar. anak-anak. Trauma itu bisa dua, bisa satu dia menjadi sangat penakut, jadi ini bisa juga menjadi mengikuti apa yang dia lihat. Yang dilakukan. Iya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki perempuan. Ada laki-laki. Jadi dia lihat kan, akan kerekam kan sama si Iya. anak itu. Harusnya Mbak Asri lebih harus menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Iya benar. Itu yang saya nggak bisa, itu yang saya nggak sanggup mau kemana. Itu pihak ketiga mungkin yang mediasi. Kamu kalau melihat Mbak Asri, dia emang karena ketakutan, karena terancam, yang dirasain dari auranya Mbak Asri, seperti apa kondisinya sampai dia memendam semuanya sendiri? Saya merasakan ketakutan yang sangat gede banget. Trauma gede banget juga dirasain. Gamparan itu masih berasa nyut kuping. Kamu tahu kuping kan? Nyut. Jadi Pukul ya? masih berasa. Yang Bayu tanyakan, ini saya rasakan energi beliau tuh takut karena terancam kalau aku lepasin dia bakalan makin gini-giniin gaya. Banyak hal yang dia pikirin Mbak Asrinya, ketakutan sendiri. Dia akan semakin jahat kayak aku lepas gimana dan banyak hal. Jadi berkecamuk. Berkecamuk sepertinya. Kita sih memang gampang. Aku memang gampang ngomong. Udah apalagi sih yang dipertahanin. Tapi di dalam situ ternyata rumit. Ya, itu yang aku rasain. Ketakutan yang sangat parah dan gak ada solusinya. Iya. Maksudnya bagi dia, buat dia. Kalau saya sih cuma udah sekarang pasrah aja gimana ya kesananya aja. Tapi sebenarnya pasrah juga perlu tindakan ya Mbak Minati ya. Iya, pasrah bukan berarti nggak berbuat apa-apa ya. Iya. Kita harus- Kalau Mbak Asri sayang sama anak-anak, harusnya Mbak Asri fight untuk ini demi kebenaran. Betul. Saya pernah mau gugat cerai tapi dia nggak mau. Gak mau cerai. Tapi dia memang mencintai Mbak Asri. Cintai saya sih dia, tapi saya udah enggak karena saya terpaksa. Saya tuh nahan aja karena saya hamil sama dia ya udah. Mbak Asri, kalau kami hadirkan Ibu Mbak Asri datang ke sini, Aduh. mau nggak menceritakan ini semuanya ke beliau? Secara pelan-pelannya mas ceritainnya ibu saya tuh punya penyakit asma. Sesak nafas. Itu yang aku bilang ya. Jantung bisa ke situ. Iya, Sesak nafas. itu mungkin itu juga yang aku rasain tadi. Bagaimana ya, benar juga Asri ini menyembunyikan ini ke ibunya, jangan-jangan ibunya ada sakit yang tidak Dia diketahui. khawatir itu juga ya. Iya, makanya dia khawatir pendam. itu juga. Mari kita tanya dulu ke Mbak Asrinya, sebenarnya dia
mau nggak untuk menceritakan ini semua, dan kita nggak tahu juga kondisi ibu seperti apa. Aduh, ini nanti kita Karena bertiga. Mbak Asri kalau memang sudah nggak kuat, apalagi yang mesti disembunyikan. Iya. Tapi nanti cara penyampaiannya ya kita bertiga kita akan memperhalus. Yang tadi adegan kamu ditampar, ya pelipis bagian sampai ditendang perutnya itu, mungkin kita tidak akan bicarakan pada ibu kamu ya. Kamu ditendang kan perutnya pas pada saat haid kan? Aduh. Ya kan? Pas lagi itu pernah hamil juga pernah didorong. Pas lagi hamil pun pernah didorong. Ya kalau begitu langsung saja kita minta tim FD untuk hadirkan ibunya Mbak Asri datang ke sini. Kita ajak bicara baik-baik ya. Intinya kan kita mau cari solusi supaya ibu tahu permasalahannya meskipun nggak tahu detailnya. Jadi ya paling nggak sedikit demi sedikit bebannya bisa berkurang sehingga Mbak Asri juga bisa berpikir dengan jernih apa sih tindakan yang harus diambil. Karena yang paling penting adalah masa depan termasuk anak-anak. Jangan sampai Mbak Asri ya diam aja pasrah, ya jadi korban, dipukulin ini itu, bertahan cuma karena anak-anak yang justru sebenarnya malah berakibat buruk bagi perkembangan anak-anak. Dan buat Mbak Asri sendiri, ya kan, karena kalau dilihat umurnya tahun 89 berarti 30 tahun. Iya, 30 tahun ya, berarti Aku- masih ada kesempatan ya yang cukup panjang. Karena semua orang kan berhak untuk bahagia ya. Kalau saya jadi kamu ya, saya lepas dari dia, terus saya langsung bersenang-senang ala saya, lalu kemudian saya dandan, saya beli baju, saya makeover diri saya sendiri. Orang masih Itu muda kok ya. Nggak bisa, kayaknya tuh nggak bisa. Tuh, Melepasnya tuh nggak bisa, bener. Rasa percaya diri juga digerogotin ya. Iya. Saya deg-degan. Nah, saya juga. Kamu deg-degan Masuk juga? dari mana ngomongnya? I don't know how to start. Makasih. Kamu kenapa? Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam. Ibu bener ini anaknya ya? Iya, ini anak saya. Oke. Aku mau ibu siapa nak saya menyebutnya? Ibu Kita pakai Iya. nama samaran ya Ibu ya. Yani. Yani. Iya. Ibu Yani. Gimana kabar cucu-cucunya Bu? Dari Mbak Asri. Alhamdulillah sehat. Ini Asri kenapa? Ibu Yani, nggak apa-apa Mbak Asri nggak apa. Justru Mbak Asri datang ke sini ingin menceritakan sesuatu sebenarnya yang selama ini dipendam, yang mungkin ibu belum tahu. Tapi ibu jangan panik dulu, ibu tenang dulu. Intinya dengan datang ke sini, ini harapannya kita bisa dapat solusi. Dan yang selama ini dipendam, yang selama ini jadi beban Mbak Asri, justru bisa kita semua bantu untuk kita ringankan bebannya ya. Tapi ibu tenang aja, ibu nggak usah panik ya. Emang kamu ada beban apa? Ada masalah apa? Nggak, baik-baik aja kok. Iya, sabar pelan-pelan. Iya, Kalau anak saya baik-baik aja. iya. Yani sabar. Ibu, suaminya Mbak Asri gimana kabarnya? Baik, suami yang baik, Oh, yang sayang sama istri. Saya juga senang sama menantu saya. oke. Selama ini emang ibu melihatnya sebagai suami yang seperti apa? Atau bapak seperti apa? Buat cucu-cucu Yang ibu? saya lihat dia suami yang ideal, sayang sama anak saya, sayang sama cucu saya. Waktu Mbak Asri menikah dengan suaminya, dengan menantu ibu, itu memang ada kejadian hamil lebih dulu ya, waktu itu. Betul begitu ya Bu ya. Mohon maaf sekali kalau pertanyaan saya terasa lancang. Hah, gitulah Mas. Waktu mereka menikah atas dasar memang sama-sama cinta. Cinta ya. Kamu cinta kan sama suami kamu? Hah? Jawab. Iya. Tuh. Cinta dia. Emang ada masalah apa sih, Mas?
Mbak Sri yang cerita atau saya yang cerita? Mas aja yang cerita, saya nggak kuat. Kenapa sih? Aduh, saya nggak kuat dan saya mau. Mas aja yang cerita. Deg-degan deh tuh. Ibu, Ya ampun. ibu Yani jangan deg-degan, tenang dulu. Ibu perlu minum dulu. Kita butuh minum. Boleh. Tenang ya ibu ya. Ini yang pasti kita ingin yang terbaik buat anak ibu, buat cucu-cucu ibu, ya buat keluarga ibu. Minum dulu boleh. Iya, monggo. Minum dulu ya. Silakan ibu. Iya sih, sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh ibunya. Langsung to the point aja, bagaimana? Oke, ibu. Waktu Mbak Asri hamil, itu memang sebelumnya bukan atas dasar cinta. Mereka belum pernah pacaran sebelumnya. Mungkin dekat sekedarnya antara karyawan dengan atasan. Dan waktu itu ada kejadian yang mungkin selama ini dipendam oleh Mbak Asri yang menyebabkan kehamilannya. Jadi Mbak Asri waktu itu diperkosa oleh menantu. Hah? Iya Bu, waktu itu. Yang bener kamu? Iya Ibu, dulu perkosa saya. Kenapa kamu gak bilang sama Mami sih? Ya ampun. Gak mungkin. Ibu sabar. Enggak. Ibu tenang. Orang saya taunya itu menantu saya menantu. Aduh, Iya. ideal kok. Iya. Rajin. Baik. Gak mungkin, kamu jangan suka nyari-nyari alasan deh kamu. Benar Ibu, saya nggak bohong. Ibu lebih percaya anak atau mantu Ibu sendiri. Ibu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah karena memang pernikahannya waktu itu bisa dibilang ya tidak seperti yang direncanakan, dan kehamilannya juga tidak direncanakan. Sekarang setelah menikah sampai sekarang ini menantu ibu sering melakukan KDRT kepada anak ibu. Benar Ibu, Mas Iwan itu suka nyudutin rokok ke paha. Kalau Ibu ntar ada buktinya kok Bu. Kenapa kamu gak pernah bilang sama Mama sih? Kenapa Kenapa kamu diem aja selama ini? Kamu yakin itu? Kamu gak bohong? Mungkin selama ini dipendam karena butuh waktu, Bu. Gak mungkin Mas, gak Karena dia mungkin. mikirin Gak kesehatan mungkin. ibu. Yang benar. Kok tega sih suami kamu? Benar Ibu, maka saya nggak tega sama Ibu tuh kan. Ibu kan udah mulai nangis kan. Terus kenapa kamu gak bilang sama Mama? Nggak tega Ibu. Tapi kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngapain aja kamu? Benar nggak apa-apa Ibu, udah Ibu tenang. Nggak apa-apa. Bukan Mas, saya kan nggak tega kan Iya. begini. Mana ada orang tua tau gak yang rela anaknya digituin? Saya nggak tega begini kenapa? Mas. Ibu, kita sama-sama sadar. Asri itu nggak tega sama ibu untuk menyampaikan. Ibu yang tenang dulu, Saya nggak ibu bisa yang tenang. apa-apa Mas. Saya ngurus dia susah payah. Dari kecil saya gak pernah nyakitin anak saya. Sabar ya Bu ya. Justru dengan Asri sekarang berterus terang, justru ini akan ada cahaya terang buat Asri, buat ibu, buat anak-anak ibu, anak-anaknya Asri, cucu-cucu ibu. Kalau Asri nggak ngomong-ngomong, tidak ada di tempat ini, tidak ada di acara ini, mungkin tidak pernah akan ada solusi. Iya. Ini adalah solusi terbaik ya. Justru dengan Asri berani berterus terang di sini, ini adalah cara supaya keluarga selamat ya. Anaknya Asri dan cucu ibu juga. Saya gak ikhlas, Ma. Iya, Saya pasti, gak pasti. ikhlas anak saya gitu. Kamu kenapa gak pernah ngomong sih, Nak? Enggak Bu. Kenapa? Enggak tega Ibu. Maafin Asri Bu.
Ini malah melegakan. Ibu maafin saya Ibu. Ibu nggak tega. Saya nggak tega Ibu. Ibu nggak nyangka. Ibu nggak nyangka. Saya udah nggak bisa nangis lagi Bu. Ibu tenang, ibu minum dulu ya. Ibu minum lagi, minum lagi. tenang. Justru ini solusi terbaik, Bu. Justru Asi berani berterus terang ke Ibu sekarang ini Ibu ambil nafas. akan ada ini, ada Kita cari solusinya ya Bu ya. Kita cari jalan keluar. Ibu saya di sesak napas. Iya, iya. Ada. Saya ngerasa energinya melemah di sini, kesehatannya. Ibu selalu bawa obat nggak? Ada. Selalu bawa obat. Di mana obatnya? Ada di dalam tas. Ibu minum obat ya, Bu ya. Foto saya mau ambil. Boleh, Ambil boleh, obatnya boleh. dulu. Diambil dulu. Ambil Diambil. obatnya. Ibu minum dulu. Ibu minum dulu. Ibu minum dulu ya. Turunin maskernya silakan. Ibu tenangkan diri dulu, tenangkan. Ini adalah cara terbaik agar anak Ibu dan cucu Ibu selamat. Tenang dulu, maskernya. Harus boleh. tenang, Ibu Saya harus turunin. tenang. Maaf ya Bu ya. Ibu sayang sama anak Ibu kan? Ibu, Di sini semuanya mau bantu, semuanya mau bantu Asri, mau bantu Ibu. Saya masih nggak nyangka. Saya nggak percaya kalau menantu saya seperti itu. Aduh. Tenang dulu, tarik napas, tarik napas. Tarik napas. Ibu berdoa dalam hati, Ibu berdoa. Mohon kekuatan sama Tuhan, mohon kekuatan. Asri suaminya sekarang ada di mana? Tadi saya sih sempat minta jemput ke sini Mas. Minta dijemput. Udah datang. Mana suami kamu? Bisa Bu? Jangan Ibu jangan Ibu caranya nggak jangan gitu emosi Ibu, dulu. jangan emosi. Nanti nggak akan selesai masalahnya. Udah datang belum? Sebentar lagi. Belum sampai sekarang. Ibu jangan Namanya kepancing siapa? emosi. Ibu. Tim Evely boleh tolong cari nggak ada yang laki-laki di depan nungguin partisipan kita namanya mungkin ada di depan. Thank you Mas Don. Coba cari barangnya ya. Sabar ya Bu. Aduh. Selama ini Mbak Astri nyimpan semuanya karena khawatir. Ya kita nggak heran sih begitu ngelihat ibu begitu sayang seperti dengan menantunya. Belain menantunya. Tapi sekarang saatnya mungkin semuanya harus terungkap Iya. supaya ini bisa diakhiri. Jadi mohon Ibu yang kuat, Bu. Bu Yani, kalau seandainya suaminya datang, saya mohon supaya kontrol kesehatannya ya. Saya merasakan di sini, saya menyerap energi, saya sesak nafas. Bye. Ini berarti kaitannya sama Ibu Yani. Jadi saya merasakan satu energi nih, kayak oksigen saya menipis. Ah, kamu nggak apa-apa? Nah nggak apa-apa sih harusnya, cuma Kalau Astri sendiri gimana energi setelah Kasihan ketemu ibunya? cucu-cucu dan saya lihat Asri kasihan. Asri sendiri setelah ketemu ibunya juga khawatir, takut gitu. Tapi udah agak sedikit lega sih Asri yang sekarang daripada yang tadi yang pertama. Dan ini udah agak lega. Cuma Iya, saya pasti yang ibunya ada kaget. PR lagi malah saya. Saya takut ini Ibu Yani nih kesehatannya turun. Mikirin terus loh, nanti kan otomatis setiap hari mikirin ini ternyata begini. Kamu harus kasih penyampaian yang bagus-bagus supaya udahlah gitu ya, Iya. Mbak Minati. Iya, iya. Saya merasakan sakit kepala dan sesak nafas juga di sini. Di kesehatannya kurang baik. Ada Mas Don. Oh silakan Mas. Boleh tolong kursi ya Mas Don. Nggak pakai masker. Oke silakan. Jangan gitu dong, Bu. Saya datang sini cuma mau jemput anak ibu kok. Sebentar. Terus gitu. Boleh pinjam mic-nya. Ibu sini Ibu. Terus saya tenangin. Nah, Mas duduk sini. Nanti kalau terluka.
Ya udah aman. Udah, Dipakein ya dulu udah maskernya aja sama yang untuk mic-nya. Ibu tenang ya. Tenang tahan diri ya. Astaga. Paling penting adalah kesehatan ibu sekarang dan juga anak ibu. Belum Gimana bisa bisa lepas dari masalah ini? konflik kayak begini-begini. Pernah beberapa kali. Tidak berujung ya pada akhirnya. Itu pergi pakai mic. Kita ganti dengan nama samarannya. Dani. Kayak kita panggil dengan Dani ya, Mas ya. Oke. Mas Dani bener ini istrinya? Ya betul. Boleh dipakai mic ya? Oke. Selama ini bahagia dengan istri dan anak-anak? Bahagia. Oke. Masih ada ya? Kasih ibu sepanjang masa. Mas Dani anaknya perempuan dan laki-laki betul? Ya betul betul. Dan, anak-anak cukup dekat hubungannya dengan Mas Dani? Deket, lumayan deket. Iya. Mas Dani ingin mereka dapat yang terbaik terus dong ya? Iya betul. Sampai mereka nanti juga dewasa, mereka punya pasangan, mereka menikah, Iya. mau punya pasangan yang baik juga gitu ya. Jangan sampai nanti yang perempuan terutama jadi korban KDRT ya. Iya. Ini sebenarnya ada apa ya? Saya juga bingung ini kok. Iya, Iya. kayak gini Mas Dani. Iya. Menurut informasi yang kami dapat, ini Mbak Astri datang ke sini ingin berbagi beban dan ingin mendapatkan solusi. Selama ini dia punya masalah di keluarganya. Ada hal yang dipendam selama ini oleh Mbak Astri, tapi malam ini semua yang dipendam sudah diceritakan kepada ibunya. Kira apa kok saya nggak tahu ya? Jahat kamu emang. Oh, Pura-pura nggak tahu. Selama ini saya sayang tahu sama kamu. Saya pikir kamu menantu yang baik. Suami idaman. saya baik kok sama anak ibu. Baik apa? Anak ibunya aja ini. Oh, mukulin anak saya itu baik buat kamu. Hah? Tahan Bu, Oh, bener nggak pernah melakukan itu? juga sih ini akal-akal ibu doang ini kayak gini. Nggak juga, maksudnya Iya. itu gimana? Ya menantu aja. Dasar anaknya aja kali ada apa? Saya juga nggak tahu kan. Mas Saya Mas salah Dani. apa mas? Saya nggak pernah salah apa-apa mas. Saya melakukan dengan baik sebagai istri. Ya mana tahu saya keluar. Dia ngapain di rumah saya nggak tahu kan? Maksudnya nggak tahu apa yang Mas Dani pikir? Ya gimana lagi kan namanya juga apa? Namanya juga semuanya dikontrol sama ibunya. Siapa yang senang coba bayangin? Kok jadi masalahnya ke Apalagi- ibunya? Ya gitulah, saya Saya kan menjagain punyuter mas. Saya menjagain customer, ngelamin customer dengan Oke, baik. tahan dulu Mbak Asri, Ibu Yani. Saya mau tanya ke Mas Dani. Mas Dani selama berumah tangga dengan Mbak Asri pernah nggak melakukan KDRT? Memukul, menyundut, menendang, mendorong? itu agak kalian doang. Ngaku nggak kamu? Ngaku nggak kamu? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana, tinggal jawab pernah atau tidak pernah. Boleh dinaikin dulu maskernya, boleh dinaikin dulu maskernya. Jujur. Ya ada sih sekali. Loh, Ya gimana namanya juga. Mas Dani ya. ini bukan hal yang lucu ya. Kok Saya ketawa, tekankan ya? di sini. Ini pemukulan terhadap wanita atau pelecehan terhadap wanita itu bukan hal yang lucu bagi saya. Betul Mbak Minati? Betul sekali. Tidak ada. Sekali-sekali saja. That's not funny. Betul. Ya terkadang sih ya gimana ya namanya nggak emosi sih, lepas kontrol gitu kan. Enteng bener kamu kalau ngomong ya. Tahan, Aja Bu, sepuasnya, Bu. kesehatan, Aduh. sabar. Saya mau tanya, jadi itu masalah sepele sebenarnya buat Mas Dani, mukul dan lain-lain. Sebenarnya nggak juga sih, saya cukup nyesel juga karena sebenarnya saya
sayang sama istri saya kan. Tapi cara sayangnya dengan menggunakan kekerasan. Ya Cara gimana? mendidik istri yang katanya mendidik gitu, menjaga istri dengan menggunakan kekerasan. Rela nggak kalau nanti anaknya Mas Dani yang cewek mendapatkan suami dan mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya enggak sih. Ya orang tua mana yang itu Hukum karma ya. kan? Itu kamu tahu orang tua mana yang bukan aku disakitin? Sama saya juga seperti itu. Gak ikhlas saya tahu. Ya udah kalau enggak ini. Pura-pura baik depan saya. Ya udah Mas, sekarang makanmu apa? Apa kamu ya udah ini itu apa? Ya udah kalau enggak mau ya pergi aja sama orang tuanya, sama ibu kamu itu. Oh, gak rugi. Kamu yang keluar dari rumah saya. Oke, saya pergi. Benar lu. Baik juga saya datang sini baik-baik mau jemput istri saya. Baik. Kamu merasa memperlakukan istri kamu baik? Hah? Yang selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Ini bukan masalah harus ikut campur atau tidak. Mas, ibu cuma baru tahu hari ini. Kemarin-kemarin nggak pernah ngadu, Mas. Ya udah, gini. Mas Dani mau diselesaikan ini secara baik-baik atau Mas Dani mau meninggalkan tempat ini? Terserah pilihannya di Mas Dani. Udah, selesain aja sama orang. Di, jujur ya, laki-laki kok tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang setelah ibu tahu semuanya, setelah ibu juga tahu aslinya suami Mbak Asri seperti apa langkah yang mau diambil Mbak Asri? Depannya mau ngapain? Cerai aja udah. Sebentar ibu, biar kita kasih kesempatan buat Mbak Asri. Biar Mbak Asri yang ambil keputusan. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Mudah-mudahan saya kuat, saya siap untuk berpisah, itu aja. Kamu pasti kuat kok, saya percaya. Kita nggak pernah menyarankan perpisahan. Tapi kalau seperti ini, ya mudah-mudahan ini adalah solusi terbaik buat kebahagiaan Mbak Asri, buat ibu, Buat dan juga buat anak-anak terutama. Ya, saya salut sama Ibu Yani karena benar-benar luar biasa. Namanya juga anak ya, pasti dibela benar-benar. Ya. Dan sekarang kamu udah bebas nih, Asri. Terbanglah tinggi sebebas-bebasnya, pergilah jauh ke tempat yang belum pernah kamu pergi. Bebasin diri kamu, bahagiakan diri kamu sekarang ya Asri. Tapi kalau suami saya tetap nggak mau mencariin saya, itu gimana? Dari sisi perempuan Mbak Pinanti, apa yang disampaikan Iya. supaya menguatkan Sebetulnya Mbak kan Asri? ada ininya kan, ada tempat kita sebagai perempuan untuk mengadukan masalah kita, dan walaupun suaminya tidak menceraikan itu bisa diurus kok. Bisa diurus. Bisa, sangat bisa. Apalagi ada bukti-buktinya. Ada ya. bukti-bukti, ada kejadian, ada sudah dengan adanya KDRT walaupun suami tidak bersedia menceraikan. Tapi pasti bisa. Zaman sekarang tuh udah nggak kayak zaman dulu harus nunggu suami yang menceraikan, enggak. Kalau udah begini udah. Iya. Ibu Yaninya yang hebat Hebat. mensupport anak. Saya nyayangkan. Ibu Yani itu hebat ya, semua anaknya sampai kayak gitu. Jadi kalau dari Mbak Pinanti, sebaiknya Mbak Asri Berpisah. kalau dari Roy, Berpisah. mudah-mudahan ini Dan- menjadi kekuatannya Ya, Mbak Asri. nikmatin hidup ya Mbak Asri. Kami harap yang terbaik ya buat Mbak Asri dan keluarga. Ibu sehat-sehat ya, kesehatannya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Mbak Asri dan Ibu udah meninggalkan studio. Ini boleh dibawa ya, dibawa ibunya. Bisa ini obatnya, Mas? Iya, silakan. Kasih, Mas. Ya, silakan Ibu Yani. Kasih. Kuat ya. Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Kasih. Ya yakin Ibu. Ibu. Ibu sudah menyelamatkan anak-anak dan cucu Ibu. Mungkin
mungkin sebelum saya masuk ke quote saya ya, saya ingin mengungkapkan ekspresi saya bahwa ini di luar sana nih, Mbak Minati, Mas Bayu, banyak orang juga yang wanita-wanita yang mengalami KDRT tapi nggak berani bilang atau mengungkapkan. Karena alasannya jaga perasaan orang tua, karena ini aib, atau mungkin supaya anak-anaknya justru nggak terlantar gitu ya. Padahal sebenarnya bisa berjalan lancar. Nah mudah-mudahan nih dengan tadi Mbak Asri, Ibu Yani dan Mas Dani tadi, saya berharap sih teman-teman yang di rumah atau pemirsa di rumah yang lagi sampai berantem, sampai nangis-nangis, sampai digebukin, itu bisa kebuka kepalanya dan isi open minded semuanya untuk melangkah lebih maju tanpa suami yang kedebak-kedebuk seperti itu. Iya, ya. betul. Kebahagiaan yang dipaksakan akan membuat diri kita terpenjara dalam hidup yang sengsara. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Farah dan Asri. Dua-duanya memiliki konflik di keluarga. Kalau kita lihat tadi Farah bukan tidak sengaja, tapi mungkin dia hilaf, melakukan kesalahan, berselingkuh dengan ayah tirinya. Tapi sudah dimaafkan. Sementara Asri selama ini menjadi korban KDRT demi menjaga perasaan ibunya, dia memendam semuanya. Padahal dalam hati kecilnya dia ingin berpisah dan keluar dari permasalahannya. Dan malam hari ini semua permasalahannya bisa mendapat solusi. Gimana tanggapan kamu, Rod? Saya dua-duanya sangat simpati sekali terhadap Farah dan Asri karena berhubungan dengan ibu dan ibu, orang tua dan orang tua. Tapi saya senang sekali melihat Farah kembali akur lagi dengan ibunya, walaupun ibunya sudah mereject dia selama 3 tahun. Bahkan tadi juga sempat ditolak di sini. Bahkan sempat ditolak tadi di situ dan akhir rukun. Saya senang. Asri juga ibunya juga sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan mental Asri lebih kuat deh. Iya, seperti itu. Kalau dari Mbak Minati sebagai seorang ibu, sebenarnya hubungan yang seperti apa sih yang harus dibina supaya anak itu menjadi pribadi yang tangguh, yang baik, yang sesuai dengan harapan apa yang harus dilakukan oleh para ibu di luar sana? Ya kalau kita lihat di sini tadi memang betapa pentingnya peranan ibu ya dalam rumah tangga. Ya kalau yang selama ini saya berusaha lakukan adalah bukan hanya menjadi ibu yang memperhatikan segala kebutuhan anak, tetapi juga berusaha menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak-anak, memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengutarakan perasaannya, senang maupun tidak senangnya, dan kalau mereka jujur mengatakan, mengungkapkan kesalahannya, sebagai ibu kita tidak berusaha untuk marah sehingga kapok, tidak berani lagi mengungkapkan kesalahan itu, tetapi saya berikan mereka keberanian untuk mengutarakan kesalahannya dan saya tetap mensupport tanpa marah. Itu dia ya. Saya hanya menjelaskan bahwa saya menyesal, saya ikut kecewa, ikut prihatin dan ikut memikirkan solusinya apa ya gitu. Jadi bukan marah, jangan marah gitu sehingga ya. Betul. Sehingga anak-anak itu senantiasa tidak takut mengutarakan apapun kepada ibunya, walaupun itu kadang-kadang membuat kita kaget gitu ya, shock, lalu kok gini gitu. Tapi kita ya itu berusaha jadi bijak, nggak gampang, tapi ya saya berusaha untuk itu. Sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jadi sahabat buat anak-anak. Terusan awet tidak ya? Udah banyak pikir. Gitu ya. Aduh, semua orang punya problem. Pasti ada, tapi yang paling penting selalu ada solusi dari tiap permasalahan. Betul, Komunikasi antara ibu dan anak. Komunikasi itu penting sekali. Jadi kita ngomong apapun nggak ada beban. Gitu. Mbak Minati, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus kasih. Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi siapa yang menyaksikan Sama-sama, tayangan pada hari makasih. ini. Sukses dan bahagia selalu, Mbak Sama-sama Mas Bayu, sukses juga buat Roy. Bagi Yosi, terima kasih. Thank you, Bayu. Pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, kasih sayang adalah kunci dari kebahagiaan. Tapi jika kita saling menyakiti, maka tidak akan ada kebahagiaan yang bisa kita rasa dalam hidup kita. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, hanya di Menembus Mata Batin.